Ruang hening, ruang sejuk. Senin, 10 Januari 2022. Bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang boleh kami terima dan rasakan sampai pada pagi hari ini. Pagi ini kami mohon berkat-Mu supaya kami boleh memahami sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, pagi ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih yang sudah kita rasakan sampai saat ini. Setelah kemarin kita menyaksikan bahwa Tuhan Yesus dibaptis, maka pagi ini kita akan belajar hal mendasar yang perlu dipahami dan dimengerti, lalu wajib dipraktekkan dalam kehidupan kita supaya iman kita bertumbuh. Apakah itu? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika kita orang kekinian menyaksikan aktivitas orang-orang zaman now, seringkali yang kita lihat adalah komunitas HP miring. Itu bahasa gaul untuk para gamers yang sering main game menggunakan gadget. Seru banget melihatnya. Lalu biasanya di suatu saat ada yang mengeluh gini, "Wah, gameku nge-lag, Cak." Spontan teman lainnya menimpali, "Di-restart aja mas bro, mulai lagi dari awal." Terus diklik lagi gamenya, dan terjadilah. Setelah di-restart, mulai masuk game lagi, ngikuti aturannya, maka HP bisa dimainkan lagi sambil miring-miring pegangnya. Hidup manusia yang beriman kepada Tuhan Yesus seringkali juga bisa mengalami yang namanya nge-lag, gak jalan, gak nyambung. Why? Kenapa? Apa yang terjadi? Karena lost sinyal dengan Tuhan. Kenapa bisa lost sinyal? Karena kita melakukan dosa. Lalu bagaimana caranya supaya bisa connect lagi?
Restart aja Mas Bro. Loh, kalau game saya tahu caranya. Kalau hidup beriman, bagaimana caranya? Nah, ini didengarkan baik-baik. Pergilah ke gereja Katolik, carilah seorang romo, lalu katakanlah dengan rendah hati, Romo, saya mau mengaku dosa. Dalam ruang pengakuan, akukanlah semua dosamu dengan keyakinan iman bahwa aku sedang berbincang mesra dengan Tuhan Allah, pemilik kehidupanku. Dengarkanlah segala wejangan rohani Tuhan kepada dirimu dan lakukanlah penitensi yang diberikan Allah Bapa kepadamu. Maka dirimu sudah selesai direstart. Lalu bagaimana supaya bisa menjalani hidup lagi? Mulailah untuk memberi waktu membaca kitab suci. Karena di dalam kitab suci Anda dan saya bisa menemukan pedoman untuk bisa menjalani hidup ini seturut kehendak Tuhan. Waduh, kitab sucinya tebal. Ya bacalah dengan setia. Nikmatilah bahwa Tuhan senantiasa mengajarkan hukum kasih kepada umatnya. Aturan mainnya sederhana. Dicatat boleh, didengarkan boleh, diingat harus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika dicubit sakit, maka jangan mencubit. Berilah dari kekuranganmu, bukan kelebihanmu. Jika ada orang yang berbicara buruk tentang dirimu, doakanlah dia supaya berkat Allah turun berlimpah-limpah kepadanya dan dia tidak lagi punya waktu untuk berbicara buruk, melainkan berbicara tentang berkat yang diterimanya dari Allah Bapa di surga. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, berbuatlah kasih karena banyak orang yang ingin dikasihi. Marilah kita berdoa untuk kesehatan orang-orang yang pada hari-hari ini sedang menderita berbagai macam penyakit. Mari berdoa pula bagi beberapa orang yang saat ini merasa dirinya terhimpit sendirian, gak jelas. Mari umat Stefanus kita bersyukur atas selesainya renovasi gedung gereja paroki Santo Stefanus. Semoga gereja itu bisa memberikan kelegaan bagi yang berdoa di sana dan memberikan kedamaian bagi siapapun yang berdoa di sana. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas semua berkat dan sabda-Mu hari ini. Semoga semua orang yang sakit boleh sembuh pada waktunya. Orang-orang yang terhimpit bisa segera mendapatkan kelegaan. Dan semoga gedung gereja paroki kami bisa menjadi sarana berkat dan kedamaian bagi mereka yang berdoa di sana. Semoga kami selalu berdoa, mengucap syukur, dan melakukan hukum kasih dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Bapa akan memberikan hanya yang terbaik bagi kami masing-masing. Ini semua kami mohon demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.